Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini masih di Kompleks RRI, di mana ternyata pintu masuk untuk menuju ke dalam komplek ini tidak hanya melalui portal tadi. Jadi itu memang portal yang biasa dilalui untuk kendaraan roda 4. Namun untuk kendaraan roda 2 ternyata ada gang 1, ini yang juga bisa menuju ke wilayah Petogokan. Namun juga ada juga gang kedua yang biasa dilalui warga. Ini gang 2 yang menuju ke Petogokan. Tapi kalau dari portal tadi, sebenarnya portal itu untuk menuju ke Jalan Radio Dalam Raya. Nah, kita langsung kembali berbincang dengan Ibu Yuwanita. Ternyata kalau melihat memang ada jalan-jalan yang juga bisa menuju ke jalan lain begitu ya. Dalam arti kalau misalnya ada pencurian bisa kabur lewat 2 jalan. Ini kan sebenarnya ya gang ini ya Bu ya. Tapi warga di sini boleh kita berikan apresiasi karena ternyata cukup aware terhadap tindakan kriminalitas. Bahkan 30 orang warga juga mencoba untuk menghalangi dari pelaku. Nah, apa yang bisa dicermati atau diambil contoh mungkin atau pelajaran dari hal itu? Ya, jadi kalau saya lihat memang ini kan tipe pemukimannya, kalau yang Jalan Petogogan ini kan gang ya, tadi ada gang 1, gang 2. Betul. Tapi kalau ke arah Jalan Raya Radio Dalam ini kayak perumahan ya, komplek dengan rumah-rumah besar. Nah, ini kita sebenarnya sinergi gitu loh, sinergi antara pemukiman tipe perkampungan di perkotaan dengan yang tipe perumahan gitu atau komplek. Nah, kemudian saya juga tadi ngobrol ya nih sama Mas Ramdan, ada CCTV yang merupakan iuran warga dikumpulkan melalui kas RT gitu ya untuk pengamanan. Jadi menurut saya ini contoh yang bagus. Jadi bagaimana dua entitas wilayah kampung dan perumahan ya. Misalnya perumahan ini kuat modal tentunya. Kalau kita bicara tentang pengawasan digital, modal yang besar harus tersedia membeli CCTV dan perangkatnya. Tapi kan solidaritas itu yang 30 orang itu kan kalau tidak memiliki hati nurani gitu ya, hati nurani kolektif lah gitu. Ya kan tidak akan bergerak juga gitu. Banyak juga pencurian, nah akhirnya mungkin banyak warga di situ tapi tidak ada yang ikut bergerak begitu ya Bu ya. Nah, ini kan menurut saya sih kombinasi yang baik antara teknologi ya, tapi dengan faktor humannya nih gitu. Jadi yang kuat modal akan menyumbangkan dana gitu ya dengan membelikan perangkat yang berbasis teknologi ya, pengawasan CCTV. Nah, tapi yang misalnya dia punya tenaga, dia punya solidaritas yang kuat ya. Nah, ini dia selalu memantau gitu lingkungannya. Jadi kalau ada apa-apa masih mau gitu loh terjun langsung menggagalkan curanmor ini. Nah, Mas Ramdan, ini memang untuk gang 1 dan gang 2 yang menuju ke Petogokan itu memang terbuka terus ya setiap hari ya? Kalau malam sama-sama ditutup juga. Sama-sama ditutup. Iya. Di jam berapa tuh? Dari jam 11-an. Jam 11-an. Sama juga seperti yang di portal. Kalau yang di portal itu nggak ditutup, cuma satu arah jadinya. Cuma bisa masuk keluar itu cuma di situ doang. Oh, oke. Untuk pantauan dari CCTV di sekitar sini ini setiap hari 24 jam. 24 jam. Yang menjaganya. Iya. Oh, oke. Nah, sebenarnya CCTV itu terkadang ya Bu, memang banyak di tempat lokasi. Kalau saya sempat berbincang dengan korban di daerah lain, memang ada CCTV di situ. Tapi CCTV ini tidak bisa membuat untuk menghalau atau menghentikan dari aksi kriminalitas. Kalau di sini kan Mas Ramdan melihat langsung ditutup portalnya, langsung warga bergerak begitu ya Bu. Apa sebenarnya harus ada CCTV yang memang bisa difungsikan dengan baik untuk keamanan di sekitar rumah warga sih Bu? Ya, betul. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengawasan digital di sebuah kota yang besar seperti ibu kota negara kita ya, Jakarta, yang memang kedepannya itu basisnya teknologi gitu, CCTV. Tetapi di balik CCTV itu tetap ada yang mengoperasionalkan. Nah, ini mungkin Pak Ramdan ya dengan metode 2 shift ya tadi ya Pak ya. Jadi 24 jam tetap ada yang standby. Tapi jangan lupa kekuatan dari solidaritas warga yang 30 orang itu kan, maksudnya ini khas tetap khas Indonesia sih menurut saya ya, saling tolong menolong, membantu, gotong royong. Lihat ada kesusahan atau sesuatu yang mencurigakan, dia secara reaktif, spontan gitu kan, mau gitu menghalang dengan berbagai cara. Tapi kalau di sini kan memang sering terjadi aksi pencurian sepeda motor. Setahun ada sekali ya? Setahun Ada aja begitu ya? Biasanya sempat dihalau juga atau gimana? Sempat, udah hampir berapa kali gitu dihalau, cuman lolos terus semua. ya, gagal. Cuman motor aman, cuman si yang malingnya itu, pencurinya itu gagal terus. Gagal terus, sama kayak ini 3-nya ditangkap, 1
Kalau yang ini kan satu lolos gitu kan, minimal motor aman sama pencurinya juga ketangkep gitu kan minimal. Oke, ada nggak sih himbauan mungkin dari RT sekitar atau mungkin warga sekitar juga? Karena kan agak beresiko ya, takutnya ada lagi. Apa ada pengamanan yang diperketat atau gimana sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dari warga atau dari Pak RT juga himbauannya paling dipantau aja dulu gitu aja paling. Sama kalau ada apa-apa jangan sendiri. Dari Babinsa semua juga ngomongnya pada gitu. Minimal ada pentungan lah buat mukul gitu. Kan kadang-kadang suka lupa gitu kan, tangan kosong kan namanya juga di komplek. Jadi kan, sekarang di pos keamanan ada nih? ada pentungan. Tadinya nggak ada? Oke, tapi untuk jam malam tetap masih normal? Sama aja? Sama aja. Nah, kalau untuk yang parkir di ya tadi kita melihat di CCTV juga ya, ternyata masih banyak di sepanjang jalan ini juga masih ada warga yang akhirnya memutuskan parkir di situ sepeda motornya. Nah, ini akan dirapikan atau gimana nantinya? Enggak sih, masih tetap sama. Soalnya kan emang kebutuhan parkirnya kan satu kan di dalam rata-rata kan kebanyakan butuh parkiran di luar juga. Jadi susah sih. Oke. Bu Yunita, tapi kalau kita melihat ya sebenarnya kan kondisi dari perubahan di DKI Jakarta kan juga sebenarnya tidak bisa dipungkiri. Banyak warga yang memiliki kendaraan roda 4, roda 2, tapi tidak memiliki lahan parkir. Dan ini kan juga sebenarnya kalau berbicara mengenai kejahatan tidak terjadi karena ada niat aja, tapi ada kesempatan. Nah, kalau kita ngelihat ada motor yang di pinggir jalan begitu kan, lalai sedikit bisa diambil. Nah, ini apa yang seharusnya menjadi perbaikan mungkin untuk wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta, perumahan-perumahan yang juga ternyata masih banyak begitu kendaraan yang diparkir di sembarangan. Nah ini masalahnya kan kalau di Jakarta kita bicara tentang keterbatasan lahan dan ruang. Karena apa? Karena harganya mahal gitu kan. Jadi para pemilik kos ini karena kan yang kehilangan ini kan salah satunya kan tipenya anak kos ya. Anak kos mahasiswa atau pekerja? Kos mahasiswa. Nah, memang yang namanya kos pasti dia memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4 ya. Nah, mungkin memang ke depannya pemilik itu setidaknya menyediakan satu lahan parkir gitu ya yang lebih safe atau lebih aman, atau dari pihak dari pemiliknya menggunakan kunci ya, jadi kunci stang kah atau kunci roda kah gitu, jadi ada pengamanan double lah gitu. Tapi memang isu lahan di perkotaan memang cukup ini ya, cukup apa namanya trending ya, karena memang kecepatan dari kenaikan harga dibanding dengan kepemilikan kendaraan bermotor ya, jadi ya memang akhirnya pilihannya adalah parkir di depan rumahnya, badan jalan, bahu jalan gitu ya. Nah, motor ini tersebut paling gampang untuk diambil gitu betul. Ya. Adakah mungkin sebenarnya kalau secara masyarakat ya memang yang paling bisa dilakukan oleh warga sekitar adalah soliditasnya ditingkatkan begitu ya. Tapi kalau untuk lahan-lahan ini mungkin kembali lagi kepada pemilik rumah begitu ya Bu ya. Apa himbauan dari Bu Yunita melihat masih banyaknya maraknya terjadi curanmor di DKI Jakarta, bahkan kadang-kadang mereka ini yang di sini juga bawa senjata api ya kabarnya Mas ya? Ya, tapi main itu pas dicek di kantor polisi itu katanya sih mainan katanya. Mainan. Ya. Tapi senjata api itu sempat ditodongkan ke warga? Enggak. Akhirnya ditemukan setelah mereka terjatuh atau gimana? Ya, pas udah jatuh si pistolnya itu kan ada di bawah gitu, udah jatuh lah pokoknya sama linggisnya itu. Jadi saya fotoin doang kan, saya foto langsung diamanin gitu. Oh, oke. Nah, ini salah satu yang walaupun senjata apinya mainan ya, tapi kan kalau sebagai korban tidak mengetahui itu mainan atau bukan. Nah, bahkan kejahatan ini kadang-kadang sudah berani membawa senjata tajam, senjata api untuk melukai para korbannya. Apa yang mungkin dihimbau oleh Ibu Yunita? Nah ya memang ini pengawasan ya, apa namanya 1x24 jam memang kita harus melihat gerak-gerik yang mencurigakan gitu ya. Nah ini kan memang ada keamanan atau security atau apa namanya keamanan lingkungan ya. Nah ini memang harus digalakkan, ditingkatkan. Sekaligus juga kepedulian warga. Jadi solidaritas itu tidak akan terbentuk kalau warganya kan tidak peduli. Aja, gitu. Betul. Nah titik awal kepedulian dimulai dari interaksi. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi, tegur sapa ya, sambil belanja misalnya tuh sambil di sayur, masukin mobil, tegur-tegur sapa sedikit, tidak juga akan terbentuk kan gitu. Jadi memang pola ketetanggaan yang baik ya seperti itu ya, berinteraksi, berkomunikasi untuk menimbulkan atau menumbuhkan solidaritas. Kalau ada apa-apa kan tetangga ya Pak, yang nomor satu bisa kita minta tolong atau bantuan. Itu jadi memang untuk warga sekitar harus
tingkatkan juga rasa mungkin untuk bertetangganya lebih guyup lagi gitu ya. Mas Ramdan, apa harapannya sebagai warga di perumahan RRI yang baru saja terjadi aksi kriminalitas di sini? Sebenarnya apa keinginannya? Sebenarnya sih nggak terlalu macam-macam, yang penting masih bisa dipertahanin aja, maksudnya kerjasamanya sama warga, jalan, maksudnya silaturahminya dijaga juga, maksudnya nggak saling memandang rendah sama orang lain, masih. Paling intinya itu aja sih kalau saya sih. Ya semoga nggak ada lagi ya, Mas. Ya, Ini yang terakhir ya. Pada kapok pokoknya maling-maling. Pada kapok ya. Karena videonya juga sudah viral di media sosial ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ramdan. Semoga nggak ada lagi kasus serupa yang terjadi di kompleks RRI, dan terima kasih banyak Ibu Yuwanita sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya masyarakat ini harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan soliditas untuk dapat menekan angka kriminalitas di sini begitu ya. Oke, itu tadi informasi yang dapat saya berikan, perbincangan yang dapat saya berikan. Semoga ini juga menjadi kewaspadaan juga untuk masyarakat, karena memang aksi kejahatan itu tidak terjadi karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Di mana juga poin penting dari Bu Yuwanita, masyarakat ini harus hidup lebih guyup lagi dengan tetangga, karena salah satunya adalah tetangga yang bisa membantu kita untuk menolong hal-hal yang mungkin bisa terjadi di lingkungan rumah Anda. Oke, saya kembalikan kepada Bayu dan juga Maria Sekaf di studio.